Oke guys, kembali lagi bersama saya Kamal Project. Di video kali ini aku akan membahas tentang penggunaan knalpot racing. Apakah bakal ditilang atau tidak dan bagaimana peraturannya di Indonesia. Tapi sebelum itu kita intro dulu, oke? Oke, seperti yang aku tadi bilang bahwa di video kali ini aku akan membahas tentang knalpot racing atau knalpot bising, yang mana itu bermula akibat video yang viral di YouTube itu ya, tentang pengendara motor ditendang petugas di istana. Dia lewat istana yang ring berapa gitu, pokoknya dijaga oleh pas pampres. Itu mereka lewat situ padahal udah jalannya udah ditutup. Mereka laju-laju karena juga menggunakan knalpot racing ya, jadi suaranya agak keras. Mereka ditendang dan ada yang kabur, terus nggak lama mereka dicari sama petugas kepolisian. Nah, itu berawal mula banyak sekali razia-razia tentang knalpot racing atau knalpot bising, yang mana itu membuat aku dan membuat mungkin kalian juga yang menggunakan knalpot racing menjadi resah atau bingung ya. Bagaimana sih pengaturan knalpot racing di Indonesia tuh seperti apa, apakah diperbolehkan atau tidak? Karena banyak sekali razia-razia terkait dengan penggunaan knalpot racing, teman-teman. Dan di sini nanti aku akan membahas sedikit bagaimana sih peraturan di Indonesia, apakah diperbolehkan atau tidak. Nanti aku akan bahas, oke? Dan juga ini berawal juga dari bocil-bocil yang pakai motor dengan dimodifikasi dengan knalpot yang racing atau knalpot bising, dan juga ban-ban cacing kayak gitu. Banyak sekali razia-razia tentang knalpot racing itu. Itu awalnya dari situ juga. Yang mana juga statement dari kepolisian bahwa nggak ada lagi sunmori atau kopdar. Itu kan membuat kita sebagai pengguna motor dan yang ikut dalam komunitas motor menjadi resah ya, dan jadi bingung juga. Ih, kayak mana nih kalau kopdar atau sunmori nggak ada, kan jadinya kita bingung ya mau jalan-jalan tuh gimana gitu. Nanti dirazia-razia terus kan males juga kita bayar uang untuk bayar uang razia gitu lah pokoknya. Oke, langsung aja aku bahas tentang penggunaan knalpot racing. Di sini aku langsung bacakan aja dari sumber-sumbernya biar kalian langsung mengerti, dan aku nggak berbelit-belit juga loh membahasnya biar kalian langsung ngerti gitu ya, oke? Nah, di sini aku ngambil dari sumber Vice Indonesia, di mana dia mengatakan bahwa nyatanya sampai sekarang di Indonesia belum ada aturan hukum untuk menjerat pengguna motor maupun pembuat dari motor knalpot variasi semacam ya knalpot racing atau knalpot yang suaranya agak bising gitu loh. Belum ada aturan terkait itu. Ya, artinya razia motor bising yang selama ini dilakukan polisi nggak punya dasar hukum. Nah, itu berarti selama ini dari kepolisian tuh merazia knalpot racing nggak ada dasar hukumnya, teman-teman. Nah, itu kenyataannya diakui oleh polisi lewat akun Siregar Gakum official di kanal YouTube-nya gitu ya. Videonya tuh berjudul metode ukur bising knalpot yang sesuai aturan berlaku. Kalian bisa cari aja videonya di YouTube, itu ada. Nah, Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Lampung, Polelong Arsa Sidanu, meminta maaf karena pernah menetapkan standarisasi kebisingan knalpot. Soalnya mereka baru tahu, nah polisi aja baru tahu dan baru nyadar bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2019 yang mereka pakai sebagai landasan ternyata tidak mengatur standar knalpot motor modifikasi. Nah, langsung aja kita lihat apa sih di undang-undang itu. Nah, jadi apa sih yang dibahas di Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2019 ini? Nah, ada di dalam Peraturan Menteri itu kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor kategori L secara dinamis. Itu sepeda motor di bawah 80 cc itu maksimal desibelnya itu di 77. Sedangkan motor di bawah 175 cc itu ada di 80 desibel. Sedangkan motor di atas 175 cc itu ada di 83 desibel. Nah, ini aturan ini hanya berlaku untuk knalpot yang standar, teman-teman. Jadi peraturan menteri ini tidak mengatur soal knalpot motor modifikasi, teman-teman. Jadi tidak bisa polisi menilang dengan peraturan menteri ini. Nah, jadi dalam artian jika kalian ditilang oleh polisi dengan menggunakan peraturan menteri nomor 56 tahun 2019 itu tidak bisa, teman-teman.
itu hanya mengatur soal tentang knalpot motor yang standar, bukan untuk knalpot yang modifikasi atau knalpot racing. Itu tidak diatur. Jadi dalam artinya selama ini belum ada pengaturan yang resmi terkait dengan knalpot modifikasi atau knalpot racing, teman-teman. Nah, di artikel kedua ini di kompas.com ini dia mengatakan polisi izinkan motor pakai knalpot aftermarket asal lolos uji tipe. Nah, di sini polisi izinkan motor pakai knalpot aftermarket asal lolos uji tipe. Meski demikian, banyak produsen knalpot yang menanyakan mengenai detail uji tipe ini, knalpot aftermarket, sebab selama ini tidak ada kewajiban uji tipe bagi produsen knalpot aftermarket. Nah, ini juga membuat bingung penjual atau produksi dari knalpot racing, teman-teman. Itu sebelumnya tidak ada uji tipe kelayakan knalpotnya, itu nggak ada diatur di mana-mana. Jadinya produsen atau pembuat knalpot itu jadi juga bingung bagaimana tipe knalpot yang harus lolos uji tipe itu bagaimana syaratnya. Itu kan belum ada di pengaturannya, jadi membuat bingung yang memproduksi knalpot aftermarket seperti ini, teman-teman. Nah, nanti pasti kalian banyak yang bertanya, Bang, berarti kalau kita pakai knalpot racing atau knalpot yang bising itu nggak apa-apa dong, karena nggak diatur dalam undang-undang atau peraturan menteri ataupun peraturan lalu lintas. Nah, itu tidak bisa dibenarkan juga, teman-teman, karena kalian bisa dikenakan tindak pidana itu, teman-teman, oleh kepolisian, yang mana itu diatur di KUHP pasal 503 angka 1, yang mana dilihat dari sisi hukum, jika suara bising knalpot ini timbul pada malam hari, maka orang yang karena kesalahan yang membuat kebisingan saat malam hari harus dijerat dengan pasal yang 503 tadi. Kalau kalian menyalakan knalpot atau menyalakan motor kalian dengan kalian gas-gas atau menimbulkan keributan di malam hari, kalian bisa dikenakan pasal itu, teman-teman. Nah, itu disebutkan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp225 barang siapa membuat riuh atau hingar sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu. Kalian kalau malam hari, makanya kan orang banyak kalau malam-malam tuh sering dorong motornya tuh kalau di jalan gang-gang kayak gitu kan, kalau pakai knalpot racing, karena takut dilaporkan seperti itu. Jadi kalau kalian di jalan atau di dekat rumah kalian tidak boleh menyalakan knalpot racing pada malam hari ya, atau yang dapat menimbulkan keributan. Tapi kalau di jalan raya bagaimana, Bang? Nah, itu juga masih tidak ada kejelasan kalau seperti itu ya. Kalau kita bawa di jalan raya, apakah mungkin ada yang dapat merasakan keributan dari knalpot kalian, kan kita nggak tahu juga. Bisa orang lain yang di sekitar situ melaporkan kalian. Aku juga nggak tahu ya kalau kayak gitu. Nah, ini belum jelas juga kalau kita ada di jalan raya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu atau yang ngerti, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar bagaimana penjelasannya. Aku juga kurang paham kalau soal itu. Mungkin kalian juga yang menggunakan knalpot racing atau knalpot yang bising bisa dikenakan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 285, yang itu di ayat 1, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau layak jalan. Nah, berarti dalam artian di sini part-part pada motor kalian tuh yang layak digunakan. Dalam artian mungkin standar ya. Dalam artian ini menurutku mungkin standar dari pabrikan, yang mana itu persyaratan teknisnya itu ada kayak spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, lampu pemantau cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pasal 106 sebelumnya tadi. Nah, itu jadi mungkin itu bisa dikenakan ke kalian yang menggunakan knalpot racing. Karena ini belum jelas juga ya, mungkin aja seperti itu. Kalau itu menurutku, mungkin kalau kalian ada yang tahu juga, kalian tulis di kolom komentar, oke? Biar bisa mengedukasi yang lainnya juga. Nah, jadi menurut kesimpulan yang aku jelaskan tadi, bahwa sekarang ini belum ada peraturan jelas ya tentang penggunaan knalpot racing atau knalpot aftermarket. Di sini juga belum ada bagaimana sih produsen atau produksi dari knalpot aftermarket untuk lolos uji tipe. Menurutku ya, seharusnya ada knalpot yang dibuat oleh produksi yang aftermarket itu atau knalpot racing yang sudah standar nasional Indonesia. Berarti kita pengguna knalpot itu jadinya aman untuk mengendarai motor kita dengan knalpot racing itu di jalan raya. Jadinya sudah standar Indonesia lah, jadinya diperbolehkan gitu loh. Nah, itu belum ada di Indonesia ya, teman-teman. Nah, aku jadi di sini mengatakan tidak tahu juga atau kurang nggak paham juga bagaimana apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, jadi pada intinya bahwa peraturan tentang knalpot racing ini belum jelas, dan juga saat polisi menilang kita tuh jika dia melihat knalpot kita yang tidak standar, pasti langsung dirazia tanpa mendengarkan berapa sih ukuran kebisingan dari disable motor kita, teman-teman. Desibelnya tuh berapa? Apakah sesuai atau tidak? Itu kan
nggak jelas juga lah, aku bingung juga kalau kita membahas tentang knalpot racing ini karena belum ada peraturan yang jelas ya dari pihak kepolisian ataupun dari di undang-undang tuh belum ada juga bagaimana penggunaan knalpot racing ini. Pada intinya bahwa belum ada peraturan yang jelas. Kalau kalian ditilang ya ditilang aja lah teman-teman, jangan ngelawan gitu. Kalau kalian merasa ditilang, karena polisi itu susah juga. Kalau kita memang salah ya bilang aja salah, jangan sok-sok ngegas-ngegas gitu loh, ngegas-ngegas ke polisi, nanti kalian malah tambah di selengkat sama polisinya lagi ya kan. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, tinggal tulis kolom komentar. Mungkin di video selanjutnya aku akan membahas tentang kaca spion ataupun part-part yang ada di motor, apakah ada penilangan tidak. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. See you dan dadah.